Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Kulbi, NIM 2120115 dari Lokal PAI 3C akan membacakan ujian akhir semester saya dalam mata pelajaran pengembangan kurikulum. Saya akan membacakan dua materi. Materi pertama, saya akan membacakan tentang hakikat pengembangan kurikulum. Menurut Alexander dan Lewis terbagi menjadi tiga, yaitu kurikulum sebagai bahan sebagai pedoman dalam pembelajaran, kurikulum sebagai bahan ajar bagi siswa, kurikulum sebagai pedoman dalam pembelajaran. Yang kedua adalah kedudukan kurikulum dalam pembelajaran. Kedudukan kurikulum dalam pembelajaran merupakan bagian paling penting dalam pembelajaran, karena kurikulum merupakan arah, pedoman, dan rambu-rambu pembelajaran. Dengan adanya kurikulum, kita akan mudah dengan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum yang pertama adalah bagi guru, yaitu sebagai pedoman dalam pembelajaran. Yang kedua, bagi kepala sekolah adalah sebagai proses pengawasan dalam pembelajaran. Yang ketiga, bagi orang tua adalah sebagai membimbing anak di rumah agar mudah. Yang keempat, bagi siswa adalah sebagai pedoman dalam pembelajaran. Yang keempat adalah perbedaan antara kurikulum dan pembelajaran, yaitu kurikulum adalah suatu bahan atau mata pelajaran yang dikembangkan dalam pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan pembelajaran adalah suatu kurikulum yang dikembangkan antara pendidik dengan peserta didik. Yang kedua, saya akan membacakan materi tentang landasan kurikulum, landasan pengembangan kurikulum. Yaitu yang pertama adalah yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama, landasan pengembangan kurikulum merupakan suatu sandaran yang disadari untuk pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum digunakan untuk pengembangan kerja pengembangan kurikulum pendidikan. Yang kedua yaitu adalah landasan filosofis, yaitu filsafat. Bangsa Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang RI Republik Indonesia, yaitu suatu yang tidak dijadikan sebagai etis, karena adalah landasan filosofis. Itu adalah suatu landasan yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia dan Pancasila. Itu anak tidak dijadikan sebagai etis dalam pengembangan kurikulum karena bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua adalah landasan psikologi, sebuah tantangan yang bertentang perilaku, bagaimana perilaku manusia, yaitu dengan seperti adanya di sekolah adalah ada jurusan IPA dan IPS. Yang ketiga adalah landasan sosial. Pengertian kurikulum secara harfiah secara etimologi adalah kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curriculum, yaitu adalah suatu pembelajaran yang harus telah ditentukan atau dicapai dalam satu semester. Kelebihan dan kekurangan kurikulum. Kelemahan kurikulum adalah suatu pembelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain. Yang kedua adalah kurikulum merupakan suatu pembelajaran yang telah dipelajari lama. Yang kedua yaitu kelebihan kurikulum adalah suatu pembelajaran yang telah tersusun rapi agar dimudahkan dipelajari. Yang kedua adalah suatu pembelajaran yang telah dipelajari sejak lama sehingga kita mudah mempelajarinya. Pertama adalah landasan filosofis. Itu adalah suatu landasan yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia dan Pancasila. Itu anak tidak dijadikan sebagai etis dalam pengembangan kurikulum karena bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua adalah landasan psikologi, sebuah tantangan yang bertentang perilaku,
bagaimana perilaku manusia, yaitu dengan seperti adanya di sekolah adalah ada jurusan IPA dan IPS. Yang ketiga adalah landasan sosial, yaitu adalah suatu landasan. Pertama adalah landasan filosofis, yaitu adalah suatu landasan yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia dan Pancasila. Yaitu anak tidak dijadikan sebagai etis dalam pengembangan kurikulum karena bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua adalah landasan psikologi, sebuah tantangan yang bertentang perilaku bagaimana perilaku manusia, yaitu dengan seperti adanya di sekolah adalah ada jurusan IPA dan IPS. Yang ketiga adalah landasan sosial, yaitu adalah suatu landasan yang filosofis, yaitu adalah suatu landasan yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia dan Pancasila. Yaitu anak tidak dijadikan sebagai etis dalam pengembangan kurikulum karena bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua adalah landasan psikologi, sebuah tantangan yang bertentang perilaku bagaimana perilaku manusia, yaitu dengan seperti adanya di sekolah adalah ada jurusan IPA dan IPS. Yang ketiga adalah landasan sosial, yaitu adalah suatu landasan yang dijadikan untuk. Yang kedua, saya akan membacakan materi saya tentang landasan atas asas perkembangan kurikulum, yaitu landasan kurikulum merupakan suatu sandaran atau yang disadari dalam perkembangan kurikulum. Landasan dan prinsip perkembangan kurikulum ini merupakan suatu kerja dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Yang pertama adalah landasan filosofis, merupakan suatu landasan yang didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang RI, yaitu adalah anak tidak dijadikan sebagai etis dalam perkembangan kurikulum karena bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua adalah landasan psikologis, adalah suatu landasan yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti perbedaan perilaku manusia dalam masyarakat. Pengembangan psikologis, suatu perbedaan sikap manusia seperti psikologis terbagi menjadi dua, yaitu psikologis yang membahas tentang perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua adalah psikologis yang mempelajari tentang perkembangan perilaku manusia di individu. Yang ketiga adalah pengembangan sosial. Sosial merupakan sikap yang paling penting dijadikan dalam perkembangan kurikulum karena berperan penting. Ketiga adalah landasan sosial, merupakan suatu yang berbagian penting dari pengembangan kurikulum karena landasan sosial merupakan sikap dalam kehidupan masyarakat karena berperan penting dalam pengembangan kurikulum, seperti perubahan sosial yang terjadi pada individu, seperti dalam perilaku individu. Yang kedua adalah dalam bidang politik, yaitu adalah sebagai perubahan yang terjadi dalam era globalisasi seperti perkembangan komunikasi dan sebagainya lainnya zaman. Yang keempat adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan ini sangat penting dalam pengembangan kurikulum karena pengembangan kurikulum merupakan bagian penting dari keikutan zaman karena dengan semakin berkembangnya zaman, kalau kita tidak cekatan dalam pengembangan kurikulum, maka kita akan tertinggal karena kurikulum merupakan bagian penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kita lalai, kita akan ketinggalan zaman. Seperti kemajuan teknologi adalah seperti kemajuan dalam komunikasi dan dalam metode pembelajaran seperti ini kita telah memakai hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam ujian akhir semester pengembangan kurikulum ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.